Di channel ini kita udah sering banget bahas tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam sejarah yang rata-rata atau semua tokohnya itu udah nggak ada lagi alias udah RIP. Nah, kali ini kita bakalan bahas tokoh yang menurut kami sangat berpengaruh tapi masih hidup sampai sekarang. Dari thumbnailnya kalian pasti udah tahu kalau sekarang kita lagi pengen bahas Xi Jinping, pemimpin dari Republik Rakyat Tiongkok. Nah, sebagai orang yang masih belum terlalu paham soal politik luar negeri, dulu kalau dengar nama Xi Jinping itu cuma sekedar tahu kalau dia adalah presiden Tiongkok. Tapi makin kesini udah semakin paham kalau orang ini tuh bukan cuma sekedar presiden. Dia adalah sosok penting dalam Partai Komunis Tiongkok, sekaligus salah satu tokoh politik yang ditakutin sama negara barat, terutama Amerika. Kalian pasti udah tahu kan soal perang tarif kemarin yang dimulai sama Amerika? Nah, hampir semua negara itu pada akhirnya harus nego ulang sama Amerika, termasuk kita. Tapi kalau China, mereka tuh malah nantangin balik dan ngajuin tarif yang juga tinggi. Kalau sekarang, mungkin kedua negara ini udah baikan lagi dan masang tarif di batas yang normal. Selain soal masalah tarif itu, sebenarnya masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang bikin kami atau sebagian dari kita tuh kayak heran sekaligus amazed sama negara Tiongkok. Mulai dari industri otomotif mereka yang udah mulai maju, teknologi mereka yang udah nggak bisa dipandang sebelah mata, dan tentunya masih banyak lagi. Dan tentu aja semua kemajuan itu salah satunya nggak bisa lepas dari sosok yang namanya Xi Jinping. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas Xi Jinping. Mulai dari siapa dia, gimana perjalanan hidupnya, dan gimana dia bisa jadi orang paling berkuasa di Tiongkok saat ini. So, kalau kalian penasaran, nonton videonya sampai habis. Xi Jinping lahir di Beijing tanggal 15 Juni 1953. Dia adalah anak ketiga dari pasangan Xi Chongsun dan Qi Shen. Sebelumnya, saya mohon maaf sekali kalau pronunciation-nya kurang tepat. Ini akibat selalu kabur ngeles bahasa Mandarin dari dulu SD, jadi nggak bisa-bisa. Mohon maaf. Ayahnya, Xi Chongsun, pada waktu itu adalah seorang pejabat pemerintahan yang menduduki posisi penting dalam Partai Komunis China. Bukan jabatan tinggi, tapi bisa dibilang cukup bagus. Karena ayahnya adalah pejabat pemerintahan, Xi Jinping secara otomatis hidup dalam lingkungan yang cukup berada. Dia masuk ke sekolah publik yang cukup bagus di Beijing, yang isinya itu sebagian besar diisi sama anak-anak pejabat. Xi Jinping di masa kecilnya tuh banyak dapat privilege karena ayahnya adalah pejabat penting di pemerintahan. Tapi semua privilege yang dia dapetin itu kemudian hilang tahun 1962 saat ayahnya, Xi Chongsun, dianggap sebagai pengkhianat oleh Partai Komunis Tiongkok, dan sebagai hukumannya ayahnya dikirim buat kerja paksa di sebuah pabrik wilayah Luoyang, Provinsi Henan, Tiongkok. Xi Jinping pada waktu itu masih berumur 9 tahun. Gara-gara kejadian itu, kehidupan keluarganya bisa dibilang mulai berantakan. Waktu itu kalau misalnya salah satu anggota keluarga kalian udah dituduh sebagai pengkhianat sama Partai Komunis Tiongkok, biasanya seluruh keluarga bakalan terus dicurigai sama orang-orang. Dan ini juga terjadi sama keluarga Xi Jinping pasca ayahnya ditahan. Puncaknya itu di masa revolusi kebudayaan yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1976. Buat yang belum tahu, revolusi kebudayaan ini adalah semacam gerakan politik yang dimulai oleh Mao Zedong, pemimpin Tiongkok pada waktu itu, untuk menyebarkan paham komunis yang sesuai dengan pemikirannya, atau yang biasa disebut Maoisme di seluruh wilayah Tiongkok. Selain itu, gerakan revolusi kebudayaan ini juga dipakai Mao Zedong buat membersihkan Tiongkok dari orang-orang yang dianggap pro-kapitalisme dan juga pengkhianat negara. Alasan kenapa Mao Zedong luncurin gerakan ini tuh ada beberapa faktor. Salah satunya adalah karena di tahun 1959 sampai 1961, Tiongkok ngalamin bencana kelaparan besar, sehingga 30 juta orang dikabarkan meninggal gara-gara bencana kelaparan itu. Adanya bencana kelaparan ini membuat reputasi Mao Zedong dan Partai Komunis Tiongkok menurun. Dan buat mengatasi hal ini, Mao Zedong kemudian meluncurkan revolusi kebudayaan dan menyalahkan orang-orang yang pro-kapitalisme dan juga orang-orang kaya, pemilik lahan atas terjadinya bencana kelaparan itu. Simpelnya kayak gitu. Nah, sebenarnya banyak pejabat di lingkungan Partai Komunis Tiongkok tuh yang mengkritik kebijakan Mao Zedong tersebut. Dan hasilnya adalah mereka dicap sebagai pengkhianat dan diturunkan dari jabatannya. Salah satu korban dari tindakan ini adalah ayahnya Xi Jinping. Meskipun Xi Chongsun dulunya adalah penasehat dan orang terdekat Mao Zedong,
Tapi entah apakah karena dia sering mengkritik kebijakan Mao Zedong atau ada hal lain, dia dianggap pengkhianat sama Partai Komunis Tiongkok. Dan akhirnya sebagai hukuman, Si Chongsun dikirim buat kerja paksa, dan di masa revolusi kebudayaan, Si Chongsun dihukum dengan cara diarak keliling kota dan dipertontonkan sebagai orang pengkhianat. Selain itu keluarganya juga digeledah dan dipermalukan. Bahkan saking kejamnya perlakuan terhadap keluarga Xi Jinping, salah satu kakak perempuan Xi Jinping dikatakan sampai meninggal dengan cara menghilangkan nyawanya sendiri gara-gara kejadian itu. Jadi Partai Komunis Tiongkok inilah yang menghancurkan keluarga Xi Jinping. Tapi di masa depan, Xi Jinping malah jadi pemimpin Partai Komunis Tiongkok. Ironis ya. Kadang hidup itu penuh dengan plot twist. Jadi setelah keluarganya hancur dan ayahnya ditahan, Xi Jinping yang waktu itu berumur 15 tahun dikirim ke pedesaan sebagai bagian dari program gerakan turun ke pedesaan oleh pemerintahan Mao Zedong. Gerakan turun ke pedesaan ini tuh semacam kebijakan pemerintah buat ngirim anak-anak muda yang tinggal di kota buat turun ke wilayah kampung atau pedesaan terpencil di Tiongkok buat dididik atau diajarin cara bekerja di pertanian atau peternakan. Yang masuk dalam program ini biasanya adalah anak tertua dalam suatu keluarga atau bisa juga diwakili sama anggota keluarga lain. Waktu itu, Xi Jinping dikirim ke desa Liangjiahe yang ada di provinsi Shanxi yang jaraknya hampir 1000 km dari Beijing. Jauh lah pokoknya. Nah, desa ini tuh bisa dibilang salah satu desa yang sangat-sangat jauh tertinggal gitu ya. Dan di desa inilah Xi Jinping menjalani pelatihan. Di sana Xi Jinping cuma makan, kerja di ladang, tidur, makan, kerja di ladang, tidur, gitu aja on repeat. Bayangin seorang anak pejabat yang dulunya hidup berkecukupan di perkotaan, tiba-tiba dikirim ke desa terpencil buat kerja kasar. Tentu aja ini bikin Xi Jinping kesusahan dan pada akhirnya dia nggak tahan, terus dia coba kabur. Setelah beberapa bulan menjalani pelatihan di desa Liangjiahe, Xi Jinping sempat nyoba kabur nih ke Beijing. Tapi ketahuan, ditangkap, dan dikirim ke kamp kerja paksa. Tapi di situ Xi Jinping ngerasa kalau kayaknya kerja di desa Liangjiahe lebih mendingan daripada kerja di kamp itu. Akhirnya dia balik lagi ke desa Liangjiahe setelah dibujuk sama tante dan juga pamannya. Di sana Xi Jinping tinggal di sebuah rumah gua, yaitu rumah yang dibuat dengan cara melobangi lereng bukit dan dijadiin ruangan. Sampai sekarang, rumah bekas tempat tinggal Xi Jinping ini masih ada dan dijadiin sebagai destinasi wisata di daerah itu. Xi Jinping menghabiskan waktu kurang lebih 7 tahun di sana. Dalam sebuah wawancara dikatakan bahwa ketika Xi Jinping tinggal di rumah gua itu, dia banyak ngabisin waktu buat baca buku, khususnya buku-buku yang berkaitan sama paham komunis dan politik. Kata orang-orang di sana, sewaktu Xi Jinping masih tinggal di rumah gua itu, Xi Jinping tuh sering banget baca buku sampai tengah malam di kamarnya. Dan di masa-masa tinggal di desa inilah kemudian pemikiran-pemikiran Xi Jinping terbentuk dan mempengaruhi dia di masa depan. Selama tinggal di desa, Xi Jinping nih banyak bergaul sama orang-orang desa yang mayoritas tuh petani. Dari situ Xi Jinping tertarik buat masuk ke dalam partai politik dan nyoba daftarin diri sebagai anggota Partai Komunis Tiongkok. Tapi karena seperti yang dijelasin di awal tadi, ayahnya Xi Jinping itu udah dianggap pengkhianat sama partai, makanya permohonan Xi Jinping buat masuk ke partai itu ditolak sama petinggi Partai Komunis Tiongkok. Bukannya nyerah, Xi Jinping malah terus-terusan ngirim formulir pendaftaran ke kantor partai sebanyak 10 kali. Dan semua permohonan dia tetap ditolak. Akhirnya setelah berkali-kali ditolak, salah satu anggota perwakilan Partai Komunis Tiongkok di wilayah itu ngeliat Xi Jinping yang deket sama warga, sering bantuin warga, kerjanya di desa juga bagus. Akhirnya si anggota partai ini bantuin Xi Jinping buat daftar di Partai Komunis Tiongkok. Akhirnya permohonan dia diterima dan Xi Jinping resmi jadi anggota Partai Komunis Tiongkok cabang kota Yanchuan tahun 1974. Dari situ, Xi Jinping nerusin kerja sosialnya di desa Liangjiahe dan akhirnya berhasil narik banyak simpati warga di sana. Di tahun 1975, Universitas Tsinghua yang ada di Beijing lagi buka pendaftaran khusus bagi penduduk di pedesaan yang pengen kuliah di situ. Ini kayak semacam jalur khusus bagi mereka di pedesaan buat kuliah. Nah, Komite Partai Komunis Tiongkok cabang Yanchuan ngirimin Xi Jinping buat masuk ke universitas itu karena dia dianggap berjasa atau kerjanya bagus waktu dia ngurusin desa Liangjiahe.
Akhirnya ya udah, dia masuk kuliah di Universitas Tsinghua dan ngambil jurusan teknik kimia dari tahun 1975 sampai dengan 1979. Alasan kenapa dia lebih milih ngambil jurusan teknik kimia daripada sosial politik, itu kita nggak tahu. Setelah lulus tahun 1979, Xi Jinping nyoba terjun lebih dalam nih ke dunia politik dengan jadi salah satu sekretaris Geng Biao, salah satu orang penting di Partai Komunis Tiongkok, yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Wakil Perdana Menteri Dewan Negara Tiongkok. Xi Jinping jadi sekretarisnya Geng Biao cuma sampai tahun 1982, karena abis itu dia ditunjuk jadi Wakil Sekretaris Partai Komunis Tiongkok cabang Chengting di Provinsi Hebei. Dari sini karir politiknya makin naik, mulai dari Sekretaris Komite Partai Komunis Tiongkok di kota Chengting tahun 1983, terus pindah ke kota Xiamen, Provinsi Fujian, dan jadi Wakil Wali Kota tahun 1985. Nah, karena kerjanya tuh makin bagus dan dia tuh bisa nyelesain permasalahan di daerah yang dia pimpin, Xi Jinping akhirnya dipercaya jadi Gubernur Provinsi Fujian tahun 2000. Habis itu dia pindah nih ke Provinsi Zhejiang buat jadi pejabat gubernur, sekaligus jadi sekretaris Partai Komunis Tiongkok cabang Provinsi Zhejiang. Daerah-daerah yang disebutin tadi nih, daerah-daerah yang bisa dibilang kurang gitu ya, sangat banyak masalah. Tapi entah gimana caranya, Xi Jinping bisa atasin sebagian masalah-masalah di daerah itu, hebat. Makanya petinggi-petinggi partai ngelihat kerja keras dia dan pengen ngangkat dia ke jabatan yang lebih tinggi. Di sini dia kayaknya udah berhasil buat hapusin stigma negatif Partai Komunis Tiongkok yang nganggep dirinya sebagai anak seorang pengkhianat. Makanya karir politiknya tuh lancar-lancar aja. Tentu aja ini di samping faktor kalau dia tuh emang kerjanya bagus ya sebagai pejabat publik. Nah, di masa-masa dia jadi pejabat publik di Provinsi Hebei, Provinsi Fujian, Provinsi Zhejiang, terus sempat pindah ke Shanghai walaupun cuma sebentar, Xi Jinping itu mulai sedikit demi sedikit dikenal sebagai pejabat publik yang humble, sederhana, dan beneran bisa kerja oleh masyarakat. Dan popularitasnya itu akhirnya mengantarkan dia sebagai salah satu dari 9 anggota Komite Tetap Biro Politik Partai Komunis Tiongkok di tahun 2007. Orang-orang di kalangan atas Partai Komunis Tiongkok nganggep Xi Jinping pada waktu itu sebagai pejabat publik yang cocok duduk di komite karena dia mulai karir politiknya dari bawah, nggak pakai ordal, terus perlahan naik ke posisi yang lebih tinggi karena prestasinya sendiri, mungkin. Nah, setelah mendapat posisi sebagai salah satu dari 9 anggota Komite Tetap Biro Politik tadi, Xi Jinping punya kesempatan nih buat jadi presiden Tiongkok selanjutnya. Soalnya dalam sistem politik Tiongkok, ke-9 anggota Komite Tetap Biro Politik bisa dibilang adalah orang-orang top dari Partai Komunis Tiongkok dan punya kesempatan buat menduduki posisi yang lebih tinggi dalam pemerintahan Tiongkok. Dan bener aja, tahun 2008, Xi Jinping berhasil jadi wakil presiden Tiongkok. Dan di bulan Maret tahun 2013, Xi Jinping akhirnya terpilih jadi presiden Tiongkok. Siapa yang sangka anak yang dulunya korban dari Partai Komunis Tiongkok malah sekarang jadi orang nomor 1 di partai tersebut, bahkan di Tiongkok. Ayahnya yang meninggal di tahun 2002 mungkin gak bakalan nyangka kalau anaknya bisa sejauh ini. Jalan takdir seseorang gak ada yang tahu sih. Nah, setelah jadi presiden Tiongkok, langkah pertama Xi Jinping buat negaranya adalah mengeluarkan kebijakan atau kampanye anti korupsi. Dari kebijakan ini banyak banget anggota komite dan pejabat pemerintahan yang ditahan atas dugaan korupsi. Orang-orang yang kedapatan korupsi itu beneran dihukum. Dulu sempat ramai juga beritanya. Meskipun dari sudut pandang orang awam kampanye anti korupsi itu berhasil, tapi beberapa orang berpendapat kalau kampanye anti korupsi itu cuma alat buat jatuhin lawan politik Xi Jinping. Persis kayak Mao Zedong dulu. Menurut kalian gimana? Nah, selain kampanye anti korupsi, sebagai pemimpin tertinggi di Tiongkok, Xi Jinping sering banget berpidato tentang betapa besar dan kuatnya Tiongkok di mata dunia dan nyuruh militer Tiongkok buat meningkatkan penjagaan di wilayah terluar Tiongkok, misalnya kayak di Laut Cina Selatan dan di wilayah Taiwan. Selain itu, di bawah pemerintahan Xi Jinping, Tiongkok kemudian memulai proyek One Belt, One Road yang nantinya bakal menghubungkan Tiongkok dengan wilayah Asia Timur, Asia Tengah, dan Eropa. Selain itu, Xi Jinping juga beberapa kali bikin kebijakan yang bikin ekonomi Tiongkok maju dan teknologinya sekarang bisa bersaing di internasional. Dan ini bisa dibilang berhasil, soalnya Tiongkok sekarang sangat diwaspadai oleh Amerika.
Tapi di balik semua hal positif tentang pemerintahan Xi Jinping, tentu aja ada juga hal negatifnya atau kontroversinya. Mulai dari isu hak asasi manusia sampai ke isu kalau Xi Jinping ini pengen banget berkuasa seterusnya sama kayak Mao Zedong. Dan hal ini terlihat dari dicabutnya aturan konstitusi yang cuma membatasi masa jabatan presiden 2 periode pada tahun 2018. Sehingga ini bisa membuat Xi Jinping masih menduduki jabatan presiden sekarang. Padahal kalau menurut undang-undang, Xi Jinping itu harusnya udah turun dari jabatan presiden tahun 2023. Tapi karena aturan ini udah dicabut, Xi Jinping jadi presiden Tiongkok untuk ketiga kalinya. Dan kita nggak tahu sampai kapan Xi Jinping bakal berkuasa. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Xi Jinping ini calon-calon diktator yang bakalan terus berkuasa? Atau justru Xi Jinping adalah sosok yang berjasa bagi kemajuan Tiongkok sekarang? Oke deh, segitu dulu biografi tentang Xi Jinping. Mungkin nextnya aku bisa bikin soal Mao Zedong, dan nextnya mungkin aku bisa bikin soal perkembangan dan kemajuan negara Tiongkok. Ya, kalau misalnya ada request, komen aja. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I'll be Geeks Like It, and I'll see you again on my next video. Bye. Xi Jinping lahir di Beijing tanggal 15 Juni 1953. Ulang. Dia adalah anak ketiga dari pasangan Xi Chongsun. Ayahnya Xi Chongsun pada waktu itu adalah seorang pejabat pemerintahan yang menduduki posisi penting dalam partai. Wah. Ngapa ya? Xi Jinping pada waktu itu masih berumur 19 tahun. Kenapa sih? Selain itu, gerakan revolusi kebudayaan ini juga dipakai Mao Zedong. Aduh, kenapa sih salah mulu? Udah lelah kayaknya. Waktu itu, Xi Jinping dikirim ke desa Liangchahe. Liangchahe. Aduh, mati deh. Nada-nadanya susah banget.